Baik, selanjutnya di sini saya Tias Aristi Dwi Apsari, NIM A5101700008. Saya akan membahas tentang analisis materi ajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke analisis, saya menggunakan buku tema 3 kelas 1 revisi 2017. Hal-hal yang kita akan analisis adalah menyimak, materi menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, menulis, kebahasaan, dan sastra. Kita menganalisisnya yaitu dalam buku siswa dan buku guru. Yang pertama, kita akan menganalisis pada buku siswa terlebih dahulu. Materi menyimak pada buku siswa berada pada halaman 3. Nah, di sini dijelaskan, yaitu coba simak cerita berikut. Berarti peserta didik diminta untuk menyimak bacaan tersebut. Kemudian, materi berbicara di dalam buku siswa tidak ada. Kemudian materi membaca ada pada halaman 4. Di sini ada ayo membaca, berarti peserta didik diminta untuk membaca, dan pada halaman 7 yaitu membaca lafal teks Pancasila. Kemudian materi menulis ada pada halaman 5, yaitu menulis huruf. Di sini. Kemudian menuliskan kata menjadi kalimat ada pada halaman 8. Di sini. Kemudian materi kebahasaan dan sastra pada buku siswa tidak ada. Kita masuk pada buku guru. Materi menyimak ada pada halaman 5. Di sini disebutkan langkah-langkahnya. Di sini ada perintah untuk menyimak. Kemudian menyampaikan suasana pagi hari yang sudah dibayangkan siswa, halaman 5. Nah, ini termasuk ke dalam materi berbicara. Kemudian berdiskusi tentang suasana pagi hari di rumah atau di sekolah, masih pada halaman 5. Sini. Kemudian masuk ke materi membaca, yaitu ada pada halaman 6. Di sini yaitu membaca tentang kosakata dan membaca tentang teks Pancasila. Kemudian menulis kosakata juga halaman 6. Kemudian kebahasaan ada pada halaman 6. Yaitu guru menyampaikan cara pembacaan teks Pancasila dengan intonasi yang benar. Kemudian siswa nanti akan menirukan kebahasaan yang telah dicontohkan oleh guru. Sedangkan di sastra tidak ada. Nah, analisis ini pada pembelajaran 1. Kemudian lanjut ke pembelajaran 2. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Firdaus Kurniawan, NIM A5101700022. Oke, saya di sini menganalisis video micro teaching kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 yang bisa dilihat di channel AWSM 17. Ya, saya sudah menganalisis dengan sedemikian rupa. Ya, tapi akan saya sampaikan secara singkatnya saja di sini. Oke, untuk yang pertama, kegiatan pembuka
hasil analisisnya. Pada awal kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa. Terus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, untuk saran atau perbaikannya sebaiknya guru dapat mengembangkan nilai karakter yang lain, seperti gemar membaca. Guru dapat melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran, mengingat pembelajaran yang akan dipelajari ialah selain IPS, ada juga bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, kegiatan inti, hasil analisisnya, karakter rasa ingin tahu melalui tanya jawab dengan guru. Terus, karakter mandiri dan percaya diri saat mempresentasikan tentang pekerjaan yang menjadi cita-cita beserta kegiatannya dan siklus dari hidup hewan. Selanjutnya, pembentukan karakter toleransi dengan peserta didik berdiskusi dalam mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Sarannya, dalam kegiatan inti sudah baik, tapi jika dilihat dari prakteknya, kurang dalam penguatan pembentukan karakter yang sudah tertera dalam RPP. Sebaiknya guru lebih teliti lagi. Untuk selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup tidak terdapat penguatan dan kesimpulan materi yang telah diberikan seperti di RPP. Selanjutnya, karakter religius saat mengakhiri pembelajaran hanya dengan berdoa. Oke, untuk masukannya atau sarannya, sebaiknya pada penutup pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi diri dan materi yang telah dipelajari agar peserta didik mendapatkan penguatan karakter seperti kerjasama, percaya diri, dan teliti. Dan juga guru sebaiknya memberikan motivasi tentang pentingnya sikap disiplin, kerjasama, dan syukur. Oke, untuk kesimpulannya, hasil pengamatan video, guru sudah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP. Tetapi, pembentukan karakternya harus lebih diperhatikan lagi, agar karakter yang ditanamkan dapat maksimal pada diri siswa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Wahyu Ramadanti, akan menganalisis KI dan KD PKN pada buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 2, subtema pertama. Tetapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai KI dan KD. KI adalah operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan, yang dikelompokkan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. KI berfungsi sebagai unsur pengorganisasian KD, di mana terdapat dua organisasi, yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan KD adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah mampu menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Berikut dipaparkan pada pembelajaran mana saja yang terdapat KI dan KD PKN, yaitu pada pembelajaran 3, 4, dan 6. Saya sebelumnya telah menganalisis KI dan KD PKN, dan hasilnya telah saya jabarkan pada lembar kerja yang telah disediakan. Aspek yang dianalisis, yaitu poin A, kesesuaian dengan KI. KI 1, sikap spiritual, terpenuhi, yaitu salah satu paragraf dalam teks tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap Tuhan dan memberikan contohnya beribadah sesuai ajaran yang dianut. Kemudian KI 2, sikap sosial, yaitu terpenuhi. Kalimat bacakan di depan teman-temanmu, yang mana sikap sosial yang terdapat di sini yaitu sikap percaya dan tanggung jawab. KI ketiga, pengetahuan, terpenuhi. Dibuktikan dengan peserta didik memahami informasi tentang tanggung jawab dengan membaca teks tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tapi pada buku tersebut juga terdapat aspek pengetahuan tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab di masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan penilaian pimpinan di lingkungannya. Namun tugas ini tidak jelas instruksinya pengerjaannya, karena pada tugas ini dapat dilakukan jika terjadi peristiwa pemilihan. KI keempat yaitu keterampilan, terpenuhi karena peserta didik diinstruksikan untuk menuliskan pemahaman mereka tentang teks tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dan membacakan tulisannya ke depan kelas. Poin kedua yaitu B, kesesuaian dengan KD. Pertama, konten KD terpenuhi karena pada pembelajaran ini membahas tentang tanggung jawab yang didasarkan pada KD 3.2 dan KD 4.2 yang membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Coding atau penomoran KD terpenuhi karena pada pembelajaran ini membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu menyebarkan KD 3.2 dan KD 4.2 yang membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana juga terpaparkan dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang mengenai KI dan KD. Di dalamnya terdapat KI dan KD pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar kelas 5. Berikut akan saya jabarkan sekilas mengenai analisis pada pembelajaran keempat dan keenam. Berikut pelajaran keempat. Berikut pada pelajaran keenam. Semua aspek terpenuhi, tapi pada pembelajaran keempat dan keenam, KI spiritual tidak terpenuhi karena tidak ada pembelajaran yang menyangkut tentang keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menyusun video untuk memenuhi ujian akhir semester genap 2021. Saya mahasiswa 1 Anissa Lutfianti NIM A51017004 kelas 6A yang akan menganalisis KIKD Bahasa Indonesia. Yang pertama terlebih dahulu pengertian bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian. Kemudian, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan yang selanjutnya, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Selanjutnya, tujuan, fungsi, atau ciri dari kompetensi inti memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik. Kemudian kompetensi dasar adalah dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI 4 mengarahkan keterampilan. Dari sinilah pendidik atau guru dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian yang diperlukan melalui pembelajaran secara langsung. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam analisis LK1.4 yang sudah pernah kita analisis pada mata kuliah bahasa. Yang dari kelompok 1 kita mendapat kelas 1 tema 4 subtema 1. Berdasarkan buku siswa Permendikbud edisi revisi 2017. Nah, di sini KI 3 dan KI 4 dengan KD 3.9 dan 3.10. Kemudian KD dengan 4.9 dan 4.10. Kemudian dari pembelajaran 1 sampai dengan 6 kita analisis masing-masing dari hasil KD yang sudah dijabarkan tadi dari Permendikbud. Kemudian kita lihat ke dalam buku siswa terlebih dahulu. Pada pembelajaran 1 terdapat 3.9 dan 3.10 di halaman 5. Kita lihat dulu ya KD-nya. KD 3.9 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri. Kemudian 4.9 yaitu menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat. Kita lihat dulu buku siswa. Nah, menyusun ungkapan perkenalan diri. Nah, di sini Udin mengenalkan anggota keluarganya. Lakukan seperti Udin di depan kelas. Artinya, dia harus menyusun terlebih dahulu. Kenalkan anggota keluargamu. Lakukan dengan santun dan percaya diri. Berarti Udin harus menyusun, kemudian melakukan itu menggunakan kosakata dengan tepat. Nah, di sini sama ya. Di halaman 5. Kemudian keterampilannya juga pada halaman 5. Selanjutnya pada pembelajaran 2 sampai 6 diteruskan dengan hal yang sama, ulangi. Kemudian kita masuk ke dalam selanjutnya pada buku
guru. Maaf, tadi kebalik berarti. Pada buku guru. Nah, di sini sama juga yang tadi dengan KI 3 dan KD 4. Yang pertama terlebih dahulu KD 3.9 dan 3.10. Kemudian pada keterampilan 4.10 dan 4.11. Kemudian di sini pada pembelajaran 1 yaitu terdapat pada halaman ke-7. Kita lihat terlebih dahulu. Pada halaman ke-7 dengan KD 3.9. Nah, di sini mengucapkan salam pembuka, menyebutkan nama diri, menyebutkan ayah, nama ibu, nama kakak dan adik itu termasuk dalam menggunakan ungkapan perkenalan diri. Nah, itu kemudian pada KD keterampilan 4.9 yaitu pada halaman 8. Nah, lakukan hal yang sama dari pembelajaran 1 sampai dengan 6 dengan analisis seperti itu. Kemudian saya sudah menuliskan hasil analisisnya ke dalam tabel PPT di samping. Nah, pembelajaran 1 sampai dengan 6 sudah kami rangkum di sini dengan analisis seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fendi Yulianto, NIM A5101770021. Nah, di sini kita akan membahas analisis buku siswa tentang materi IPS pada kelas 5, tematika, subtematika pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita langsung bacakan KD-nya dulu. KD IPS 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Langsung saja kita simak analisisnya, hasil analisis bareng-bareng. Kita langsung ke pembelajaran ketiga. Di KD 3.2, materi yang disajikan dalam buku siswa kurang sesuai dengan target indikator. Nah, kenapa kurang? Karena pada buku siswa ini terdapat teks bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Memakai Air. Nah, ini dari sini masih kurang mencapai target indikator karena belum sama dengan KD IPS-nya. Langsung saja ke KD 4.2. Materi yang disajikan pada buku siswa ini sudah sesuai dengan target indikator. Nah, mengapa? Pada buku siswa ini terdapat kolom jawaban mengenai pembangunan sosial budaya di Indonesia ini sudah sama dengan KD. Ini contoh kolom jawaban pada buku siswa ini. Kita garis bawahi. Nah, ini sudah mencapai target indikator karena sudah sesuai dengan KD-nya. Saja kita ke pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat KD 3.2. KD 3.2 materi yang disajikan dalam buku siswa ini sudah akurat. Nah, sudah akurat. Mengapa bisa dikatakan sudah akurat? Karena pada buku siswa ini terdapat teks bacaan yang berjudul Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Dengan judulnya ini sudah mencapai targetnya karena sudah sama dengan KD IPS-nya. Ini contoh teks bacaannya. Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Nah, ini lebih baik pada teks ini lebih baik diberikan gambar ya, karena gambar ilustrasi. Karena peserta itu lebih dapat memahami secara baik. Kalau ada gambar itu peserta lebih senang membaca. Langsung ke KD 4.2. Materi yang disajikan dalam buku siswa ini sudah akurat. Nah, ini mengapa? Pada buku siswa ini terdapat kolom jawaban mengenai pembangunan sosial budaya di Indonesia ini. Contoh kalau sudah akurat ini sama dengan KD-nya. Nah, ini menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerah. Nah, ini sudah mencapai
target indikator karena sudah sama dengan KD. Ya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk menganalisis buku ajar PKN. Nama saya Ika Irmawati, NIM A510170040 dari kelas 6A. Di sini saya menggunakan buku guru dan juga buku siswa kelas 6 tema 2 revisi 2018. Di sini pembelajaran pertama yang akan saya analisis. Untuk mengetahui materi apa saja yang ada pada buku siswa dan buku guru, sebelum nanti dianalisis, kita lihat pada tujuan pembelajaran. Nah, nanti di sini tujuannya itu mampu menyebutkan makna kemerdekaan. Jadi di sini nanti materi PKN-nya tentang makna kemerdekaan. Nah, kita bisa lihat pada buku siswa. Pada buku siswa, materi yang tersedia di sini ada naskah proklamasi, baik yang tulis tangan ataupun yang sudah diketik. Kemudian ada foto salah satu tokoh yaitu Bapak PM Dia. Di sini juga terdapat bacaan teks yaitu BM Dia dan naskah proklamasi. Kita lihat pada aspek yang akan dianalisis. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan topik. Nah, materinya itu tentang makna kemerdekaan dan materi yang disajikan juga sudah sesuai, yaitu naskah dan juga fotonya berkaitan dengan kemerdekaan. Maka poin D itu sudah sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua itu ada kecukupan materi. Apakah materinya sudah cukup? Nah, materinya sudah cukup mewakili kompetensi yang ingin dicapai. Karena yang ingin dicapai tadi tentang makna kemerdekaan dan yang sudah dicantumkan pada materi itu sudah cukup ya. Kemudian kedalaman materi. Nah, buku siswa ini hanya digunakan sebagai acuan minimal. Jadi materinya itu minimal sekali. Memang sudah cukup, tetapi belum memberikan penjelasan secara mendalam ya pada buku. Kemudian keluasan materi. Materi di buku siswa sangat sederhana, jadi memang materi yang dijabarkan ini belum luas ya, karena hanya sebuah gambar tentang proklamasi dan juga teks. Keakuratan materi. Materinya sudah akurat berdasarkan topik yang dibahas dan di sini ada tindak lanjut. Buku siswa adalah sumber belajar minimal yang dapat digunakan. Guru dapat mengkreasikan dengan mencari sumber lain untuk memperluas serta memperdalam materi ajar. Nah, untuk aspek selanjutnya di sini ada berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman, konsep, dan mendorong pengetahuan. Nah, materi dikemas dan dikaitkan dengan hal yang dekat dengan peserta didik beserta tampilan yang menarik. Nah, jadi gambar foto ini kan sudah berkaitan dengan keseharian peserta didik. Nah, kemudian kemutakhiran dan aktualitas contoh materi. Nah, materi yang disajikan sudah mutakhir dan aktual. Tidak mempertentangkan syarat, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Sudah kita lihat bahwa di sini tidak foto dan juga bacaan teksnya itu tidak mencakup dari apa yang sudah disebutkan di poin K. Pada aspek yang selanjutnya itu adalah materi pendukung belajar. Ini kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Di sini masih terlalu sederhana ya, meskipun teknologi itu sudah digunakan, tetapi untuk yang teknologi TIK belum tercantum informasi tentang teknologi TIK. Kemudian untuk sudah kontekstual dan sudah ada contoh dan rujukannya. Kemudian untuk tindak lanjutnya bisa memanfaatkan media teknologi TIK untuk menunjang pembelajaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Aprilia Chandraningrum, NIM 34. Di sini saya
akan menjelaskan analisis indikator pada mata pelajaran IPS. Sebelum menganalisis indikator, saya akan menjelaskan pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Dalam KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Sederhananya, indikator pencapaian kompetensi adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi, indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahuinya dilaksanakan melalui evaluasi, apakah dilakukan dengan tes lisan, tertulis, atau tanya jawab. Nah, sekarang langsung saja ke analisis indikatornya. Nah, di sini saya analisis indikatornya menggunakan buku guru kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, dan pembelajaran 1. Nah, kita lihat dulu KD di buku guru pada subtema 3 pembelajaran 1. Di sini KD-nya, KD IPS-nya mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, di sini ya, diletakkan di sini. Ini termasuk aspek pengetahuan. Lalu kita lihat indikator pada bukunya. Indikator pada bukunya Mupel IPS nomor 3 mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita analisis. Ini indikator hasil analisisnya. Seharusnya sebelum mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, siswa harus memahami manfaat energi alternatif terlebih dahulu. Lalu yang aspek keempat, aspek keterampilan. Kita lihat dulu pada KD yang keempat. Nah, KD IPS yang keempat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Ditaruh di sini. Ini namanya aspek keterampilan. Lalu kita lihat pada indikator pada buku. Ini nomor 4, menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, ini udah benar ya. Lalu kita analisis. Nah, hasilnya menyajikan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran tentang manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari.